Saya Emon, saya nelayan dari Pulau Dom. Ini adalah Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya. Jaraknya sekitar 1,6 km dari Pelabuhan Sorong di Pulau Papua. Pulau seluas 5 km persegi ini banyak dihuni pendatang, yakni suku Buton hingga Bugis. Tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai nelayan, termasuk Emon dan kawan-kawannya. Sedari kecil mereka terbiasa ikut orang tua melaut. Hari ini, Emon akan mencari ikan sako. Ikan yang dikenal juga dengan nama carwang atau cendro ini memiliki nilai ekonomis karena dagingnya lezat, namun cukup berbahaya juga bagi nelayan. Nah ini kita arahnya tujuannya mau kemana nih kira-kira? Ke Matan, dekat pesisir Matan sih. Rajam? Rejam. Oke kak. Kondisi laut yang kian rusak membuat Emon harus melaut lebih jauh lagi. Untuk itu perlu persiapan sebelum mesin perahu mulai dinyalakan. Bahan bakar yang dibutuhkan mencapai 40 liter untuk perjalanan pergi pulang. Jaring sepanjang 75 meter dan tinggi 15 meter juga dimuat ke perahu. Tak lupa makan siang untuk 7-8 orang, karena waktu pencarian ikan bakal menghabiskan waktu 8 jam paling cepat. Semua sudah siap, saatnya berlayar. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, kami berada sekitar 15 km dari Pelabuhan Sorong. Emon sigap berdiri di depan perahu, mencari tanda-tanda ikan sako. Kalau kakak berdiri gini tuh lagi ngapain kak? Dari lokasi apa? Beneran jadi? Oh, cari ikan aja. Nah, cara ciri-cirinya apa sih kak biasanya? Kadang lompat, terus kadang kejar ikan halus, kayak gitu kan. Oh, jadi kalau ada ikan kecil, Enggak ada di bawah. oh, tandanya ada banyak ikan di bawah itu. Betul. Tahu sih. Ya, lompatan. Tidak usah kok. Maju. Setelah jaring dilempar, perahu akan melaju membentuk lingkaran mengelilingi titik tersebut hingga ke titik jaring pertama dilempar untuk menarik jaring kembali. Ini ikan apa kak? Dan sako. Sako. Ini sekali narik ini kira-kira berapa banyak kak? 100 ekor kak. Ada lah ya 100 seperti ini. Setelah merapikan jaring, kemudian kami berpindah ke titik-titik pemancingan berikutnya sambil beristirahat sejenak. Tak berselang lama, Emon kembali sigap berdiri di depan perahu, mencari tanda-tanda keberadaan ikan sako. Ini sekitar 150. Oh, tadi kepala, tadi ikut tadi di kepala. Kakak, ini kita udah 3 kali tangkapan kan? Iya. Nah ini kira-kira berapa ikan kak semua nih? Kalau udah 3 kali ini 500 juga bu. 5-600 ya. Ikan tadi saya lupa ikan apa? Ikan sako. Ikan cakor. Selain ikan sako, Emon biasanya mencari ikan tongkol dan juga julung-julung. Dahulu untuk mendapat ikan sako, Emon tidak perlu melaut jauh seperti ini. Lain halnya sekarang,
Emon harus melaut hingga berkilo-kilometer menuju Raja Ampat. Sekarang kan kita melaut di mana nih kakaknya? Kita Di area Raja Ampat, Raja Ampat, dekat pulau apa sih? Pulau Matan. Matani. Nah, kenapa sekarang jauh di sini kakak? Kakak dari Sorong sana. Gantung apa? Kadang apa? Ini. Kadang-kadang banyak kan rusak tuh. Jadi ikan mungkin dia ikut yang masih bagus. Dan di Raja Ampat kan banyak dilindungi. Jadi masih banyak yang bagus. Ya, banyak ikan. Kalau dulu di mana? Dulu cuma dekat-dekat di sana. Dekat-dekat sama pulau kakak tinggal, Pulau Du. Pengeluaran juga kan kurang. BBM tidak banyak. Sekarang jadi tadi BBM berapa? 40 40 liter ya. Dan modal kakak deh tadi kita berangkat tuh berapa kakak ini keluarin? sekitar 750 lah. Kurang lebih. Terus sekali berangkat ya. Gimana sekarang gimana? Kalau dulu kan kita mencari dekat, jadi pengeluaran tidak seberapa kayak sekarang, jadi pasti lebih besar. Kalau sekarang kan kita keluar sampai 40-50 liter satu hari. Kalau dulu kan paling cuma 15-20 liter saya kita pengeluaran. Kerasa karena ikan menjauh, semakin lama semakin menjauh keluar. Sebagai warga kepulauan, tidak hanya orang dewasa yang akrab dengan laut. Anak-anak juga terbiasa ikut orang tua atau nelayan melaut sepulang sekolah atau kala libur tiba. Keterampilan melaut pun diwariskan turun-temurun. Emon pun dekat dengan laut sedari kecil. Ya, Abang Emon ini sudah dari umur berapa tahun mulai ini? Dari umur 17-18 tahun. Sudah jadi pelacak? Kalau ikut kapal begini, ikut jaring begini dari umur berapa tahun? Sudah lama dari kecil. Dari kecil? Saya ikut Dari kecil. ikut orang tua. Bapak memang ini punya ini juga kah bagaimana? Punya. Punya kapal jaring ya, apa perahu jaring begini? Belajar dari siapa? Dari bapak kah? Dari Bapak. Dari bapak ya. Menjelang sore kami bergegas menuju pengepul ikan di Kota Sorong untuk menjual hasil tangkapan hari ini. Emon bernegosiasi dengan pengepul langganannya dan menghitung hasil tangkapan hari ini. Setidaknya sekitar 900 ikan sako yang dijual seharga Rp3.000 per ekor. Hasil ini bisa lebih besar lagi apabila mereka melaut lebih lama, biasanya sekitar 8 jam dalam sehari. Rata-rata dalam sehari, Emon bisa membawa pulang pendapatan bersih sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 untuk ikan sako setelah dipotong biaya lain-lain. Umumnya Emon dan para nelayan Pulau Dom mencari ikan saat musim laut. Dalam setahun kira-kira 4 hingga 6 bulan saja musim laut. Cuaca saat itu ikut menentukan nelayan bisa berlayar atau tidak. Di luar musim laut, Emon sekadar mencari ikan untuk sehari-hari. Surutnya hasil tangkapan ikan juga dirasakan pengepul. Zainuddin yang sudah 25 tahun menjadi pengepul juga merasakannya. Kalau sekarang kurang. Sekarang kurang? Kurang sekarang. Sudah 3 tahun ini hasil mereka ini kurang sekali. Oh, sudah 3 tahun terakhir Om ya? Iya. Dari mana Om tahu bahwa itu kurang? Jadi mereka punya hasil saja. Dengan ikan punya musimnya ikan ini toh. Musimnya ikan kalau mau ininya itu dari bulan 8. Ini sekarang sudah start dari bulan 12. Baru ikan mulai mati. Kalau apanya? Kan udah rusak nih tadi kan yang depan Sorong. Tapi sekarang sudah tidak. Dulu boleh. Ya, tapi kalau dia rusak kan dia butuh waktu lama tuh. Dia Dulu kan orang tua dulu kan tidak ada kata mau tahu itu. Yang penting dia dia hajar saja. Tapi sekarang kan sudah berapa puluh tahun sudah tidak. Tapi akibatnya sekarang ikan-ikan di pesisir ini kurang tuh. Orang harus jalan jauh ke tengah tuh. Dari jauh lagi. Kalau dulu kan banyak, ada yang bom, ada yang banyak lah, bom, potas, kayak racun-racun ikan gitu. Efeknya ke terumbu karang, tempat ikan-ikan kecil berkumpul kan,
jadi tidak ada, jadi tambah menjauh lah, cari tempat yang bagus di luar. Jadi kakak jadi tempat saya cari ikan jadi lebih Ya, jauh kan? jadi lebih jauh. Kapal-kapal ikan yang pakai tenaga mesin, mereka mencari di area agak dekat, jadi ikannya sudah habis dari laut. Jadi kemarin itu tidak begitu banyak yang, kalau kita mau tunggu sampai darat ini tidak bisa, ya harus kita jemput di luar. Semakin sulitnya mendapat ikan membuat nelayan seperti Emon semakin sulit menjaring rezeki dari laut. Banyak faktor yang menyebabkan nelayan harus berlayar kian jauh demi mendapatkan ikan yang bernilai jual. Fishing ground mengalami pergeseran yang memang sangat signifikan karena kerusakan ekosistem yang terjadi di wilayah pesisir ini memberikan kontribusi terhadap jumlah stok yang ada di kawasan pesisir tentunya, sehingga nelayan-nelayan kecil ini yang harusnya nangkap ikan di terumbu karang itu mengalami pergeseran wilayah sehingga harus keluar lebih jauh lagi untuk nangkap ikan di fishing ground yang berbeda. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap kos biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan kecil. Yang tadinya mereka bisa mengeluarkan biaya yang operasional yang rendah, ini harus meningkat menjadi lebih besar. Nah, itu juga salah satu permasalahan yang terjadi. Penyebabnya salah satunya adalah terjadinya kerusakan ekosistem tadi. Misalnya ekosistem mangrove, kemudian padang lamunnya, ekosistem terumbu karang. Nah, ini ketiga ekosistem ini kan sebenarnya merupakan suatu integrasi yang saling terkoneksi. Misalnya kalau ekosistem mangrove-nya rusak, maka ketersediaan nutrien yang akan disuplai ke perikanan itu akan berkurang. Nah, kalau begitupun misalnya kalau terumbu karang yang menjadi habitat dari perikanan demersal. Nah, ikan-ikan demersal yang ada di terumbu karang pasti akan keluar dari ekosistem terumbu karang, dan tentu ini menyebabkan fishing ground-nya menjadi berubah. Ketergantungan warga Dom akan laut membuat mereka tidak bisa mengelak dari kondisi alam saat ini. Walaupun kesejahteraan mereka kian berkurang, tak ada opsi lain untuk mempertahankan hidup selain berlayar dan memburu ikan.